Ya, hatinya lagi damai, dia selalu bermain dengan komposisi warna yang soft. Itu menandakan hatinya ketika mengerjakan karya ini sedang damai begitu. Tetapi ini garis-garis nggak beraturan. Bahwa pikirannya memang sering nggak beraturan. Ya, itulah kira-kira. Yuk sekarang kita cari materi biar kita lebih jelas sih. Oke, yuk. Ini yuk. Yuk. Saudara Jeding. Wih. Ya wes, selamat sih lah. Selamat. Selamat ya. Iya. Tadi kita keliling kok. Kita mengapresiasi kok. Jangan khawatir, kita tidak menghakimi, oke? Ya, nah, Jangan seperti dulu kali. Tidak menghakimi tapi mau mendakwa apa ini? kami sih kita kebetulan kebetulan kita juga temen tadinya kita mau podcast, cuman nggak jadi podcast akhirnya ya udahlah. Ternyata katanya dia pameran tunggal. Sebenarnya kita nggak percaya, kok bisa seorang mendring uang panci kok pameran tunggal itu. Kemarin lagi bawa pakai motor, belakangnya pancu sampai segini. Tiba-tiba hari ini pameran tunggal. Bagaimana cerita? Nah sekarang kebetulan nih dengar-dengar sih sebetulnya Pak Titus ya? Ya. Pak Titus ini adalah salah satu gurunya Mas Jeding. Nah kami udah lihat nih Pak Titus tadi lukisannya, kita udah keliling-keliling tadi nih. Minta pendapatnya Pak Titus. Menurut Pak Titus nih, lukisan model-model Mas Jeding ini bentuknya atau alirnya itu apa sih sebetulnya? Ya, lukisan tuh banyak aliran ya. Tapi gini aja, jadi kita andaikan aja gini. Kalau lukisan itu mau dibilang bagus apa enggak itu kan tergantung pribadi. Sama dengan istri. Itu orang itu kok jalan sama istrinya jelek, tapi bagi dia kan istrinya cantik. Iya. Ya, jadi, Subjektif ya. ya sangat subjektif. Jadi nggak bisa kita mengatakan ini lukisan bagus apa jelek dari pendapat kita kepada orang. Tapi masing-masing itu mempunyai pemikiran, tanggapan sendiri. Nah, yang pasti bahwa kalau kita mau mengatakan sebuah lukisan itu menarik apa enggak itu baca judulnya. Judul itu kan pintu masuk untuk melihat sebuah karya. Karena di dalam karya itu ada jeritan seorang pelukis itu untuk mengatakan sesuatu dari perasaannya itu, entah itu kritik, entah itu protes, entah itu cinta. Nah, dan kadang-kadang itu di dalam karya itu ada dejavu. Makanya seseorang itu pengen sekali memiliki karya ini karena ada dejavu. Ada kesan satu memori tertentu itu ada di warna, kadang-kadang ada di goresan. Nah itu, jadi itu sangat apa ya, subjektif kepada masing-masing menilai sebuah karya seni. Musik, kita mendengar musik, kok dia bisa senang karena musik itu ya, sementara seseorang itu sangat menyenangi sama musik itu, entah itu ada persoalan apa, entah itu dejavu, apa ada satu kenangan tertentu. Nah ini yang namanya sebuah karya seni, bahwa Tapi begini mungkin Pak Jo, dalam bahasa anunya mungkin Pak Titus ingin menyampaikan begini. Melihat lukisan itu jangan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Nah, yang saya heran lukisan telanjang itu jangan-jangan jeritan hati. Nah itu yang saya pengen tanya tadi Pak. Sebetulnya ini yang mau saya tanyakan tadi. Kami tadi melihat situ tuh ada 4 lukisan, semua wanita telanjang dan ada yang menari. ya dengan mata. Kalau menari kan bisa sebetulnya pakai baju, pakai pakaian kostum. Dan pertanyaan saya, lah kok kenapa di bajunya dilepas semua telanjang? Jangan-jangan otaknya yang kotor ya Pak? Enggak. Dan pertanyaannya kok jumlahnya 4 gitu loh. Jadi melihat lukisan itu kita harus dengan mata, masukkan ke dalam perasaan. Kalau kita mendengar musik dengan kuping, masukkan dalam perasaan. Nah, tapi kalau sampai di wanita telanjang, kita harus mengakui bahwa karya seni yang paling indah
itu adalah wanita, jadi diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dengerin. Itu yang paling indah. Ya, walaupun dia sudah nenek-nenek, kalau dia jalan bugil kita pengen melihat bentuknya kayak apa. Kalau saya ini saya nggak sependapat. Sekarang saya mau tanya langsung sih ke orangnya sih. Tukang panci. Enggak absurd. Enggak, tukang panci itu di Waton Gayam, tapi realnya enggak realnya. Ya aslinya itu tukang panci, sampingannya melukis. Nah itu. Maksudmu tuh gimana maksudnya? Kok cewek kamu telanjangi semua itu sebetulnya itu kamu mau mengatakan apa sih itu? Jadi lu ini ketinggalan zaman, John. Jadi keindahan itu, John. Bukan pemandangan, John. Keliru, John. Keindahan itu terletak di tubuh wanita. Udah gue bilang otak dia. Itu bukan nafsu, jangan keliru. Iya. Jadi keindahan itu bentuk-bentuk wanita itu suatu keindahan. Jadi saya mencoba membuat bagaimana merangsang diri saya sendiri dengan melukis itu. Jadi saya bikin kalau susu yang menurut saya paling bagus itu bagaimana. Terus kemudian rambut kelamin itu bagaimana? Memang ada judulnya kan embut itu loh. Ya, nah itu judulnya embut itu karena kita bagaimana orang langsung lihat, oh ini jembutnya bagus sekali. Yang bagian ini kita edit. Jadi keindahan itu bukan di pemandangan salah kamu. Makanya Tuhan itu adil menciptakan lawan jenis kita untuk membuat kita itu bersemangat. Tapi kalau terlalu bersemangat itu namanya nafsu ya. Iya sih. Aku kenapa ya? Karena aku bukan seorang pelukis. Jadi ngeliat, nah ini satu lagi. Sini lu. Sini. Ya ada Ya apa-apa gue mah dia dulu soalnya ngebantuin dia wakil mendring. Udah kamu kalau gitu Ada kamera. sini. Nih, nah ini. Saya tahu ini kebetulan ini ketua panitianya di acara ini sebetulnya nih. Panitianya? Ya, pelaksananya. Aduh. Tujuannya apa? Ini ketua panitianya sebenarnya. Nah, hei. Tadi kami bertiga melihat lukisan Mas Jeding ada 3 cewek telanjang. Terus Empat cewek telanjang. Iya. Menurut lu gimana? Ada yang nari. Itu kenapa? Kalau nari kan bisa pakai kostum kan indah tuh. Kenapa ditelanjangin semua? Menurutmu? Gue apa dia dulu? Gue dulu. Dua ada. Apa? Menurut gue, kalau menurut lu gimana? Pegang Beb? deh. Biar lebih indah. Biar lebih indah. Guys, Kamu setuju berarti kan? tuh dia aja setuju. Setuju gak kalau ada cewek menari telanjang? Lu kagak kan? Emang gila satu ini. Cewek mulai cewek aja senang kok. Ya kan cewek mulai Iya, cewek itu keindahan, Jo. Apalagi Jadi perempuan itu keindahan. Iya. Kita coba sama yang 2 kali. Gimana? 2 kali. Dua kali. Sekali menuju 2. 4. Aduh nggak berani saya. Tapi dia tidak pernah sekali. Jadi menurut lo, kan lo udah lihat nih lukisan Bang Jeding. Ada dong cewek-cewek ya kan. Kalau lu sebagai wanita, menurut lo gimana? Dengan lukisan Bang Jeding sebagai wanita lo, menurut lo gimana? Ya benar kan katanya wanita itu indah. Jadi mungkin dengan karyanya Bang Jeding ini melihat keindahan wanita itu biar dilihat secara semuanya gitu. Asik. Inilah kalau perempuan udah keracunan sama seorang seniman tuh gitu. Alasannya bahwa kalau melukis cewek telanjang itu adalah sebuah keindahan. Kamu tahu gak sebetulnya? Sebetulnya itu nafsu. Itu alibi aja ya kan? Alibi. Gua mau tanya sama lu. Apa? Kalau lu suatu saat lu masuk ke misalnya ke hutan ya toh, ada sungai. Sungai pemandangannya indah, ada pohon-pohonnya indah. Terus ada perempuan yang mandi. Lu lihat yang pertama apa? Yang enggak saya lihat total lihat pohon. Kita jangan melulu berbicara tentang lukisannya yang wanita ya.
jangan melulu berbicara tentang Woi lukisan. kameramen, ini lagi ngomong malah ke cewek, mata perempuan juga. Ya, kita jangan terlalu melulu membahas tentang wanita. Jadi kalau dalam konteks paslon sekarang jangan terlalu banyak gimmick obrolan kita, tapi substansi. Ya. Tadi yang menarik adalah kritiknya, yaitu ada gedung anggota DPR, tapi di atasnya ada macan tuh. Oh, no, kucing garong. Kucing garong. Tapi beberapa hewan banyak sekali. Ini menarik. Itu pernyataan Gibran, tapi lukisannya udah lama. Gibran mengatakan begini, jangan berburu di dalam kebun binatang. Nah, Mas Jeding sudah melukis sebelumnya, sebelum Gibran ngomong. Nah, ini kritik sosial. Menurut saya tidak hanya wanita melulu, tapi dia tuh kritiknya luar biasa lewat lukisan. Tapi kasih, iya, tapi terakhir kemarin dia mengatakan kok kapan bisa Mas? Iya karena otodidak. Padahal ada gurunya loh. Kenapa Otodidak. Nggak mengakui seorang guru. Jadi ada gini, gurunya. seniman itu selalu melihat sesuatu hal yang orang belum melihat. Itu namanya seniman karena suatu imajinasi dan sebagainya. Makanya manusia terbang, mobil terbang itu akhirnya kan ada. Sebelumnya kan sebuah penggambaran. Tapi ada satu cerita tentang wanita itu sangat menarik. Jadi ada seorang profesor tua sama yang muda. Bukan profesor, tapi seorang pastor. Di hutan mau nyebrang sebuah sungai. Tiba-tiba ada seorang wanita yang dia tidak bisa nyebrang. Nah, terus dua orang ini berpikir bagaimana. Terus yang pastor yang tua itu mengatakan, ya bos kamu naik di belakang aku, tak bawa nyebrang. Dibawa nyebrang sampai di seberang, sudah jalan sekian jauh, pastor yang muda nanya, Pader, perasaanmu seperti apa waktu kamu gendong tadi? Nah, marah kan? Ternyata selama kita berjalan sekian jauh, kamu masih berpikir tentang wanita itu. Nah, ini pastor loh. Kepada wanita dia maunya dia yang gendong, tapi karena ini yang sepuh, biarkan yang sepuh gendong. Tapi sampai sekian jauh dalam perjalanan masih dia tanyakan, ya marah. Kenapa kamu masih bertanya tentang yang tadi? Nah ini masalah wanita. Nah itu wanita daya tariknya, magnet dan keindahannya luar biasa. Sementara ada yang kontradiktif saya kira. Ada lukisannya, saya kan mencermati satu persatu. Lukisan samurai, menarik itu, filosofis sekali. Kontradiktif dengan kehidupan sehari-hari. Dia bukan seorang samurai, tapi renang itu loh. Jadi nggak cocok dengan samurai. berenang menghindari masalah. Jadi samurai itu jangan kamu ibaratkan kayak pemain pedang salah. Gimana itu? Samurai itu menunjukkan jiwa kesatria, berani mati. Jadi dia konsekuen itu, bukan. Kalau kata samurai itu pembela kebenaran, kesatria itu. Tadi Coach Jeding aku bilang bahwa kamu itu adalah pelukis yang menggunakan hati. Sementara Jupri itu hati-hati banget gitu ya, karena kebanyakan cat nanti habis gitu ya. Jadi ya itu dia ngirit ya. Ini bukan pembelaan terhadap murid ya. Cuman kita ngomong tentang seni ya. Tapi ya terserah deh kalau bilang guru murid bela murid. Ya biasanya kan kayak gitu sekarang. Bapak bela anak kok. Ya, pasti lebih baik kita dengan 3 kita selamat. Maksudnya apa nih? 3 ini. Dalam kehidupan ini ada 3 kan. Maksudnya apa? Ya rambut putih wae. Udah teman-teman, akhirnya tadinya kita nggak mau ngomongin politik, kok akhirnya lari-larinya ke sana lagi. Ya seniman itu kan tahu kebenaran. Karena kebenaran yang sesungguhnya yang hakiki itu ada di dalam diri kita. Jadi kitalah seniman yang selalu mengatakan sebuah kebenaran itu yang benar-benar ada dari dalam diri. Iya betul. Jadi begini ya Pak Agus. Ada muridmu begini loh. Muridmu begini loh. Ya murtad. Tadi itu ada yang saya cermati. Beberapa karya dari Mas Jeding itu saya melihatnya kalau dari mata kepala saya bahwa ada komposisi warna yang soft, yang bagus gitu. Yang bagus menurut saya. Tetapi itu berangkat dari garis-garis yang tak beraturan, yang acak-acakan gitu. Nah, yang berantakan gitu. Nah, saya pikir apa ini karena dari hidupnya yang berantakan, kemudian pengen kehidupan yang harmonis sesuai dengan warna itu, atau sebaliknya gitu. Persoalan karena birahinya tinggi sehingga terjadilah pemerkosaan. Saya pikir dulu hidupnya penuh
warna Oh, yang gitu. soft, sekarang jadi berantakan. Enggak gini teman-teman, ini saya bukan pelukis tapi ini lukisan yang ekspresif. Kalau dia realis, lukisannya hidupnya kurang realis itu ya. Nah itu yang tadi nanti. Oke teman-teman nonton Gayeng kayaknya. Nah itu teman-teman netizen yang di luar sana ya, yang kemarin itu ada yang mengatakan nih orang-orang tua yang nggak ada kerjaan, pengangguran nggak ada kerjaan. Nih beliau di samping sebagai mendring melukis. Nih lagi pameran tunggal di Sleman City Hall. Yang penasaran, monggo datang ke Sleman City Hall untuk nonton pameran lukisan tunggal seni Alexander Sunjaya. Yes. Mulai tanggal 25 Februari, 24 Februari sampai 24 Januari sampai 26 Februari. Ulang lagi. 24 Februari. Kamu jadi langsung 26 Januari sampai 24 Februari. saksi di Sleman City Hall Mall di Garden dan Beauty Hall. jangan lupa datang dan nikmati Kuliner. Oh ya, kuliner hiburan dan nikmati olah hati seorang Jeding Alexander. Oke teman-teman Gayeng, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.